Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Eksis? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan dalam setiap urusannya. Amin 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 ya robbal alamin. Kisah kali ini adalah melihat bidadari dan surga dari topi. Kisah, Abu Nawas berjalan di tengah pasar sambil melihat ke dalam topinya. Lalu ia tersenyum bahagia. Orang-orang pun menjadi heran, kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, apa gerangan yang engkau lihat ke dalam topimu sehingga membuatmu tersenyum begitu bahagia?" "Aku sedang melihat surga yang dihiasi barisan-barisan bidadari," kata Abu Nawas dengan ekspresi yang meyakinkan. "Coba aku lihat," kata salah seorang yang penasaran melihat tingkah laku Abu Nawas. "Tapi saya tidak yakin kamu bisa melihat seperti apa yang saya lihat," kata Abu Nawas. "Mengapa demikian?" tanya orang-orang di sekitar Abu Nawas serempak karena mereka sama-sama penasaran. "Karena hanya orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihat surga dengan bidadarinya dari topi ini," kata Abu Nawas meyakinkan. Salah seorang mendekat kemudian berkata, "Coba aku lihat." "Silahkan," kata Abu Nawas. Orang itu pun segera melihat ke dalam topi, lalu sejenak menatap ke arah Abu Nawas, kemudian menengok ke orang di sekelilingnya. "Benar kamu, aku melihat surga di topi ini dan aku juga melihat bidadari. Subhanallah," kata orang itu berteriak. Orang-orang pun menjadi heboh dan ingin menyaksikan surga dan bidadari dari dalam topi Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas mewanti-wanti bahwa hanya orang yang beriman yang bisa melihatnya, tetapi tidak bagi orang yang kafir. Dari sekian banyak yang melihat ke dalam topi Abu Nawas, banyak sekali yang mengaku melihat surga dan bidadari. Tetapi masih ada beberapa di antaranya yang tidak melihat apa-apa sama sekali dan berkesimpulan bahwa Abu Nawas telah berbohong. Mereka pun kemudian melaporkan Abu Nawas kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid dengan tuduhan telah menebarkan kebohongan di tengah masyarakat. Akhirnya Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda Raja untuk diadili. "Benarkah di dalam topimu bisa melihat surga dan bidadarinya?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda Raja, tapi hanya orang yang beriman dan soleh saja yang bisa melihatnya. Sementara orang yang tidak soleh atau orang yang kafir, maka dia tidak akan bisa melihatnya. Kalau Paduka Raja yang mulia mau menyaksikannya sendiri, maka silahkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu saya mau menyaksikannya sendiri," kata Raja. Tentu saja Raja tidak melihat apa-apa. Raja tidak melihat surga. Raja tidak melihat bidadari di dalam topi Abu Nawas. Tapi Raja lalu berpikir, kalau ia mengatakan tidak melihat surga dan bidadari, berarti ia termasuk orang yang tidak beriman. Dan itu artinya dia akan dikatakan kafir. Akibatnya akan bisa merusak reputasinya sebagai seorang raja. Maka raja itu pun berteriak dengan girang, "Wah, engkau benar Abu Nawas, aku menyaksikan surga dan bidadari di dalam topimu," kata Baginda Raja. Rakyat yang menyaksikan reaksi rajanya itu lalu diam 1000 bahasa dan tak ada lagi yang berani membantah Abu Nawas. Mereka takut akan berbeda dengan raja karena khawatir dianggap dan dicap kafir atau belum beriman. Akhirnya, konspirasi kebohongan yang ditebar oleh Abu Nawas mendapatkan legitimasi dari raja.
Boleh jadi dalam hati Abu Nawas tertawa sambil tersenyum sinis serta bergumam, beginilah akibatnya kalau ketakutan sudah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan pun akan merajalela. Ketika keberanian lenyap dan ketakutan telah menenggelamkan kejujuran, maka kebohongan akan melenggang kangkung sebagai sesuatu yang benar. Ketakutan untuk berbicara jujur juga faktor gengsi yang dianggap belum beriman, atau dengan alibi dan alasan yang lainnya. Kepercayaan diri sebagai pribadi yang mandiri untuk komitmen pada kebenaran berdasarkan prinsip kejujuran telah dirontokkan oleh kekhawatiran label status yang sesungguhnya sangat subjektif dan semu. Kecerdikan konspirasi atau kebohongan opini publik Abu Nawas telah menumbangkan kebenaran dan kejujuran. Akhirnya, kecerdasan tanpa kejujuran dan keberanian takluk di bawah kecerdikan yang dilakonkan dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri, meskipun itu adalah kebohongan yang nyata. Oke sahabat Eksis, itulah kiranya kisah kali ini, dan sampai jumpa pada kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.